Selamat pagi teman-teman, kita bahas untuk kali ini yaitu tentang fenomena kelanceng atau bisnis kelanceng yang memang sedang tren ya. Jadi memang terus terang saja untuk bisnis kelanceng itu memang kelihatannya sangat menjanjikan karena memang harga madunya mahal, peliharanya susah-susah gampang, atau jika kita baca saja kayaknya kok mudah sekali ya. Tapi dalam prakteknya itu ternyata di lapangan sebetulnya banyak kendala. Saya sendiri baru mulai bisa panen itu setelah tahun kedua, karena keterbatasan pemahaman saya baik teori maupun prakteknya. Karena kendala pertama dari penghobi kelanceng adalah vegetasi, terutama di Jawa yang vegetasi alaminya sudah tidak sebagus di luar Jawa ya. Jadi godaan pertama itu memang kita tergiur dengan jenis-jenis bibit unggul. Jadi setiap ada pengetahuan baru tentang jenis-jenis kelanceng, misalnya ini kelanceng ini bagus, buru-buru saya beli itu kan. Kelanceng ini bagus, saya beli. Jadi awal-awal boleh dibilang saya menghabiskan biaya yang cukup lumayan untuk bibit kelanceng atau jenis-jenis kelanceng yang pada akhirnya kelanceng itu ujung-ujungnya musnah karena keterbatasan pengetahuan saya tentang vegetasi. Karena saya pikir ada pohon mangga satu, ada pohon nangka, kemudian saya tanam belimbing, itu cukup mungkin bisa sebulan berliter-liter gitu kan. Misalnya Itama 1 bulan bisa 1 liter, saya melihara 4, 1 bulan 4 liter. Ternyata tidak seperti itu. Memelihara trigona itu tidak seperti memelihara ayam, kambing, atau sapi. Kita memelihara kambing, sapi, atau ayam, kita beli yang bibit unggul, kemudian kita kasih makan. Kita beli mungkin dari pabrikan makanannya. Nah, asal makanannya bagus, teratur, kambing, sapi, atau ayam itu bisa gemuk dan dijual dengan harga yang bagus. Untuk kelanceng tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk kelanceng itu bukan sekedar seperti melihara ayam atau kambing atau ikan. Kita harus menyiapkan makanannya yang dimana dia mencari makan sendiri, tidak bisa kita istilahnya kita suapin seperti pada ikan atau ayam. Mereka mencari sendiri, dan untuk menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk kelanceng itu butuh waktu. Semacam kita misalnya menyiapkan sumber nektar, kita tanam santosemon, kita beli santosemon misalnya yang kecil itu butuh waktu sekitar 2 tahun agar dia bisa berkembang optimal. Kemudian untuk belimbing juga sama, kita butuh banyak belimbing. Untuk perbandingan kemampuan vegetasi sudah saya di vlog saya sebelumnya, tapi ini sebagai rangkuman saja. Jadi untuk menanam akasia pun butuh waktu juga, jadi tidak sesederhana itu. Jadi teman-teman sebaiknya menahan diri untuk membeli jenis-jenis kelanceng. Kita siapkan dulu vegetasinya. Kemudian untuk masing-masing vegetasi pun ada istilahnya, ada macam-macam kegunaannya. Jadi sumber resin, sumber propolis, atau sumber istilahnya polen, dan sumber nektar. Dan itu untuk menciptakan lingkungan seperti itu, terutama di Jawa, itu sangat butuh waktu ya teman-teman. Jadi yang utama memang kita siapkan vegetasinya. Kalau vegetasinya sudah bagus, kita enak, kita bisa memilih jenis yang cocok di lingkungan kita. Nah, tadi untuk kendala godaan untuk membeli macam-macam jenis sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu kita harus juga memahami masing-masing jenis jika vegetasinya sudah jadi ya. Kita nggak bisa, untuk di Jawa kita tidak sembarangan membeli, karena kan
iklimnya sangat terbatas atau lingkungannya sangat terbatas untuk di Jawa. Misalnya kita terburu-buru beli Thoracea, Carnivon, atau Ichisa yang katanya sangat bagus, tentunya di Jawa perlahan-lahan akan musnah. Walaupun ada yang berhasil, mungkin itu sangat sedikit, itu membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Jadi kita beli aja yang praktis-praktis macam Levisep, Birui, atau jika sudah sangat bagus atau kita sudah sangat menguasai kelanceng, kita bisa nambah lagi Itama. Jadi usahakan Itama itu kita beli ketika itu kita sudah sangat-sangat mahir. Kalau Birui atau Levisep, atau syukur-syukur kita dapat Ciliperis, itu untuk kita mencoba di awal sebagai penghobi. Jadi ketika sudah kita menguasai atau enak untuk menguasai Levisep, Ciliperis, atau Birui, baru kita menginjak ke Itama. Karena Itama treatmentnya istilahnya dia lebih manja daripada Birui maupun Ciliperis atau Levisep. Nah, saya yakin kalau kita bisa melalui step-step tersebut, kita bisa mengerit biaya, tidak buang-buang, istilahnya nggak buang-buang uang dan tenaga. Karena itu sangat, istilahnya sangat menyita waktu dan uang ya untuk hobi kelanceng, karena untuk vegetasi maupun jenis kelancengnya itu pun harganya lumayan. Jadi untuk hitam aja di Jawa bisa 1 juta, Birui yang super bisa 700, 800. Jadi sebisa mungkin kita menghemat biaya dengan melalui step-step siapkan vegetasi, kemudian beli koloni yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan kita. Ketiga, baru kita, istilahnya ketiga kita harus menguasai untuk teknik-teknik dasar ya, semacam cangkok koloni, split koloni, donor telur, maupun donor pekerja. Semuanya ada di vlog saya untuk teorinya dan prakteknya. Teman-teman bisa melihat. Nah, sekilas itu rangkumannya. Kemudian untuk kita lagi bahas lagi yang sedang ini, yaitu bisnis kemitraan dari kelanceng, karena banyak sekali pertanyaan di grup tentang mengenai bisnis kemitraan ini bagus enggak itu kan. Sejauh ini yang saya tahu sih bisnis kemitraan itu mirip-mirip dengan bisnis kemitraan semut rangrang. Saya udah baca skemanya sebentar ya, sekilas, saya tidak begitu mendalami. Jadi sistemnya kita beli koloni, saya lihat koloninya Levisep, dan harganya sangat mahal, bisa 10 kali lipat dari harga pasaran. Kemudian setelah 3 bulan, koloni tersebut dibeli oleh perusahaan tersebut dengan tambahan uang 20-30%. Nah, saya lihat juga banyak yang tergiur menanamkan uangnya sampai ratusan juta. Dengan harapan setelah 3 bulan, akan di buyback oleh perusahaan tersebut. Nah, ini sangat mirip dengan perusahaan semut rangrang yang dulu collab. Jadi teman-teman hati-hati ya. Sebagai gambaran aja untuk Levisep saja, untuk koloni yang bagus dan ideal, 6 bulan saja biasanya hanya menghasilkan 1 gelas atau 250 mili. Nah, jadi bisa dibayangkan jika setelah 3 bulan di buyback, ini tanpa memperhatikan vegetasinya ya teman-teman, bisakah perusahaan itu bisa untung? Jadi mungkin ini hanya skema permainan uang saja teman-teman. Dan kelanceng karena itu hanya sebagai perantara. Belum lagi jika misalnya mereka bisa panen bagus, bisakah mereka memasarkan madunya? Jadi, apakah dia menjual madunya? Madunya dijual kemana? Karena menjual madu kelanceng susah-susah gampang. Karena untuk membangun kepercayaan itu juga sangat susah.
Saya baru bisa jualan madu itu pun setelah 2 tahun. Saya kasih gratis-gratis ke tetangga-tetangga untuk dicoba atau teman yang main. Baru setelah cocok, merasakan manfaatnya, baru mereka beli. Jadi, teman-teman harap hati-hati untuk bisnis-bisnis semacam ini. Jadi, apapun usahanya, itu tidak ada usaha yang mudah. Semua butuh tenaga dan waktu. Juga biaya. Jadi, tentunya keterampilan juga. Jadi tidak ada hal yang mudah kita nanam uang kemudian kita dapat keuntungannya. Tidak seperti itu. Bahkan untuk main saham pun kita harus menguasai teorinya. Yang kapan kita beli, kapan kita jual, seperti itu. Apalagi ini bisnis makhluk hidup yang dimana faktor errornya itu sangat banyak. Jadi teman-teman harus waspada untuk jenis bisnis-bisnis seperti ini ya. Jadi jangan sia-siakan uangnya, walaupun itu sangat menggiurkan. Sebaiknya jangan tergoda. Lebih baik kita belajar, kita upgrade kemampuan kita, dan kita usaha sendiri saja. Jangan ikut-ikutan untuk bisnis-bisnis skema yang semacam itu, permainan uang atau skema Ponzi. Nah, nanti di bagian kedua nanti saya akan jelaskan lagi tentang saya ceritakan beberapa pengusaha atau mereka yang bermain langsung yang ternyata banyak gagal ya. Nanti saya bersihkan memori dulu. Nah, teman-teman, kita akan sharing tentang istilahnya cerita-cerita yang mereka yang sedang mencoba berbisnis kelanjeng yang ternyata memang tidak semudah bayangannya ya, karena mereka terlalu terburu-buru. Jadi saya baca suatu kisah di grup, yaitu tentang ada seorang pengusaha, uangnya itu sangat besar, sangat banyak. Jadi mungkin dia membaca prospek dari madu kelanjeng yang harganya mahal. Akhirnya dia beli sangat banyak. Saya baca sekitar 20.000 koloni Levisep. Dia tanam di lahannya yang sangat luas. Dia pelihara. Tapi lingkungannya itu lingkungan sawah. Hanya sekilas saja bagi teman-teman yang mungkin mendalami kelanjeng pasti yakin ini tidak berhasil, atau jika berhasil pun effortnya sangat susah, butuh waktu yang sangat banyak dan biaya yang sangat banyak. Karena apa? Pengusaha itu tidak menyiapkan vegetasinya dahulu, kemudian lingkungannya adalah sawah. Pertama, jika sawah itu adalah organik, padi itu hanya sebagai sumber polen, jadi tidak ada madunya. Kedua, jika dia bukan organik, akan banyak sekali insektisida yang itu sangat berbahaya bagi kelanjeng. Kemudian ketiga yang dia pelihara adalah Levisep. Jika lingkungannya sangat bagus, 20.000 Levisep itu istilahnya effortnya memelihara 20.000 itu sangat rumit. Kemudian hasilnya juga tidak sebanyak jika kita memelihara Itama. Jadi daripada 20.000 Levisep, ya mending 500 Itama. Ini jika vegetasinya mendukung. Jadi tenaganya tidak terlalu banyak untuk mengurusi banyak koloni. Nah, ini pun juga saya juga cerita di luar Jawa ya. Saya baca di grup. Saya sendiri tidak melihat langsung. Jadi ini semuanya hanya sekedar cerita, jadi biar teman-teman waspada. Ternyata memang untuk terjun bisnis di kelanjeng ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi di luar Jawa, tepatnya di Sumatera, lagi sedang ini itu untuk ternak Itama. Jadi mereka katanya sampai jual tanah untuk beli bibitnya, kemudian dia mungkin bikin skala besar karena dia jual tanah, ditanam, dan ternyata banyak yang gagal. Jadi saya pikir ya mungkin karena vegetasinya tidak diusahakan dahulu, kemudian kedua, mereka tidak bisa merawat Itama, karena Itama memang
susah-susah gampang. Butuh istilahnya untuk skill ya, menengah ke atas skillnya. Skill yang mahir tingkatannya, bukan yang baru nyoba. Kalau baru nyoba kita bisa untuk Biroi, Chili Peris, atau Sapien yang tidak terlalu rumit dan harganya tidak begitu mahal. Jadi teman-teman di sini berharap berhati-hati atau jangan terlalu gegabah untuk langsung terjun. Pastikan dahulu vegetasinya, kemudian jenis koloninya. Jadi apakah itu jenis damar atau bukan, kemudian dia jenis yang gampang beradaptasi atau tidak. Nah, yang penting lagi adalah semuanya harus didasari dari hobi. Apapun itu, jika kita didasari dari hobi itu biasanya berhasil, karena kita kan timbul dari rasa senang dulu, bukan tergiur dari keuntungan. Jadi ya contohnya saja misalnya berternak burung gitu kan, dia butuh ketelatenan tentunya berdasarkan dari hobi dahulu, karena merawat burung pun seperti merawat bayi kan, harus dimandikan, dijemur, disuapin. Itu kelanceng walaupun sebetulnya lebih sederhana, tapi di lapangan kendalanya pun banyak. Jadi teman-teman harus diperhatikan dahulu. Jadi kita perkuat dulu untuk dasar-dasarnya jika kita mau terjun. Jadi pertama dasar-dasar teori dari vegetasi, jenis Biroi, jenis dari kelancengnya. Maupun setelah semuanya berhasil, kita harus juga memikirkan pemasarannya. Karena seringkali juga saya menerima banyak kiriman madu, mereka bisa panen banyak, tidak bisa menjual. Jadi kendalanya memang seperti itu untuk menjadi usahawan atau untuk menjadi pengusaha ya. Jadi kita bisa produksi barang, belum tentu bisa jual. Kita bisa jual, belum tentu bisa produksi. Jadi ya begitulah. Jadi teman-teman harus istilahnya harus memperluas wawasan. Jadi tidak buang-buang uang atau menghabiskan uang untuk usaha atau bisnis kelanceng. Di saran saya, mulailah dulu dari hobi, pelihara dulu yang sedikit. Jika sedikit berhasil, baru tambah satu persatu untuk jenisnya atau jumlahnya. Sebaiknya sih jumlahnya bukan jenisnya, kalau jenisnya tambah rumit. Usahakan kita beternaknya itu yang satu jenis. Misalnya kita beternak Levisep, udah mantap dengan Levisep atau Chili Peris. Ya Chili Peris semua, jangan dicampur dengan yang lain. Demikian juga jika kita udah mantap dengan Biroi, semuanya Biroi, jangan dicampur dengan yang lain. Apalagi jika kita udah mantap dengan Itama. Kalau Itama kita harus juga memperhatikan lingkungannya. Apakah radius 1 km tidak ada peternak jenis lain? Misalnya 1 km dalam radius itu ada banyak peternak Levisep maupun Fusco atau Chili Peris, atau malah peternak Terminata, ya juga sia-sia nanti. Itamanya mungkin juga akan diserang oleh itu, akhirnya bisa musnah, karena banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi teman-teman, saran saya adalah jangan terlalu terburu-buru kita menghabiskan uang untuk berbisnis atau berusaha di ternak kelanceng, tapi kita jadikan hobi dulu, pelihara yang sedikit, tapi jangan terlalu sedikit, yaitu optimalnya itu 5, jadi bisa saling support antar koloni. Kemudian siapkan vegetasi, dan tambah wawasan kita. Jadi kita tidak buang-buang uang untuk hal-hal tersebut. Nah, sekian teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Ini sekedar rangkuman dari apa yang saya baca dari grup, baik terutama mereka yang istilahnya keluhan-keluhan mereka yang kenapa gagal, kenapa ini dan itu ya. Untuk
mereka yang berhasil sudah saya ceritakan di vlog sebelumnya. Teman-teman bisa baca, mungkin sebagai penyemangat. Ini sebagai vlog ini sebagai agar kita jadi waspada juga, karena ternyata bisnis ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman.